Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu potensi kamu menurut dia dan semesta. Teman-teman, di tema bacaan sampingan pagi ini, kita akan cuba menyimak seperti apakah potensi kamu di mata dia, seseorang yang kamu cintai dan di mata orang banyak. Dan apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencapai potensi kamu dengan sepenuhnya. Okey guys, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kalian. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, bagi memulakan, kita akan mulakan dengan mengecek energi kamu dahulu ya. Kita cuba lihatkan energi kamu detik ini. Seperti apakah energi kamu saat ini? Seperti apakah energi kamu saat ini? Kamu hanya perlu fokuskan ke diri kamu detik ini teman-teman ya. Seperti apakah energi kamu detik ini? Oh wow teman-teman, Ace of Pentacles. Beberapa di antara kamu di sini mulai mencuba perkara-perkara yang baru ya, mungkin mendapat pekerjaan yang baru ataupun memulakan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Yang pasti ya, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dan kamu ingin sesuatu yang pasti. Nah, walaupun kartu ini mengindikasikan Pentacles, tetapi ini tidak berarti hanya ke arah keuangan teman-teman ya. Saya merasakan kamu ingin sesuatu yang pasti, baik dari segi career, kehidupan ataupun perhubungan percintaan kamu. Kamu ingin kepastian, kamu ingin kejelasan dan beberapa di antara kamu jelas terlihat ya sudah memulakan sesuatu yang baru. Mungkin ya perubahan sikap, perubahan approach, cara kamu mendekatkan diri kamu dengan sesuatu, memulakan sesuatu yang baru. Atau mungkin ya ada beberapa di antara kamu yang juga turut menghadirkan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Ini untuk untuk memastikan keperluan orang tua, keluarga, anak-anak ataupun diri kamu sendiri dipenuhi. Saya menangkap ada pintu yang bakalan terbuka untuk kamu di sini ketika kamu memulakan sesuatu yang baru. Ini kepastian yang kamu inginkan. Kartu kedua teman-teman ya, akan ada kestabilan, kebahagiaan kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan Ace of Pentacles yang seperti apa yang kamu lakukan kini ya, ini mendorong kamu ke arah keberhasilan. Kamu inginkan kejayaan. Nah, beberapa di antara kamu yang lain di sini sepertinya sudah lama menanti for the Miss Right or Mr. Right, ingin bernikah. Tetapi sepertinya mungkin ya sehinggalah detik ini masih belum bertemu dengan orang yang tepat. Mungkin ingin bernikah, ingin ke jenjang pernikahan dan ingin memulakan kehidupan yang baru. Mungkin ya membina sebuah keluarga kecil bersama dan ingin ada progres, kemajuan dalam hidup kamu. Saya juga menangkap ada beberapa yang lain ya, tidak kiralah sama ada kamu sudah bernikah ataupun tidak, menantikan sebuah kesempatan ya, bukan saja demi kestabilan tetapi juga ingin bertemu dengan seseorang. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang long distance relationship tidak pernah bertemu dan masih mengharapkan kepastian ke arah ini ya, ingin bertemu dengan seseorang yang sudah lama berdilin dengan kamu di media sosial. Nah, ini energinya besar teman-teman ya. Mungkin sama ada ke arah keberhasilan karier, kejayaan ataupun ke jenjang pernikahan. Mungkin ada seseorang yang berjanji akan bernikah dengan kamu, tetapi sehinggalah detik ini kamu masih menanti. Nah, ini skopnya besar, kamu ambil mana yang resonate dengan energi kamu. Beberapa di antara kamu semakin ke sini ya, semakin tidak pasti.
Apakah kamu akan bertemu dengan jodoh yang tepat? Apakah akan ada keberhasilan dari segi karier dan juga keuangan? Walaupun kamu sudah memulakan sesuatu yang baru, berfikiran positif, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu semakin seperti insecure. Mungkin juga ya ketika kamu mendekati perubahan ini, kamu merasakan apakah perubahan ini perubahan yang pasti, sesuatu yang akan berubah demi kebaikan, ataupun semakin ke sini ya mungkin ada kata-kata ataupun omongan ya orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu yang membuatkan kamu semakin kurang pasti, kurang percaya dengan apa yang sudah kamu usahakan. Nah, di sini teman-teman, menurut saya ya, jikalau kamu sudah memulakan sesuatu yang baru, jangan ada perasaan keraguan, ketakutan. Kamu perlu mendengarkan intuisi kamu. Kerana keberhasilan itu pasti. Kejayaan itu pasti. Kamu hanya perlu continue ya, bersambung bersikap positif. Jangan cuba menakut-nakutkan diri kamu dengan sesuatu yang tidak pasti. Kamu tidak perlu seperti ini ya. Mungkin semakin ke sini, kamu semakin ragu apakah usaha kamu ini akan membuahkan hasil. Saya menangkap beberapa di antara kamu benar-benar ingin kepastian, ingin kejayaan, ingin mendapat penghasilan yang lebih, ada yang ingin bernikah. Tetapi ada juga beberapa yang semakin ke sini, seperti saya katakan tadi, agak takut ya, agak takut untuk menempuhi sesuatu yang baru. Nah, permulaan baru ini mungkin sudah berjalan sekarang. Mungkin sesuatu yang sudah terjadi sekarang, tetapi kamu seperti agak takut untuk menempuhinya. Apakah perubahan ini akan mendatangkan sesuatu yang baik ataupun tidak? Kamu mulai ada perasaan doubt ya, keraguan. Kita akan lihat lagi teman-teman, apa yang perlu kamu dengarkan. Dengarkan intuisi kamu. Saya juga menangkap teman-teman ya, ada sesuatu yang mungkin dirahasiakan dari kamu. Mungkin ada orang yang ingin melamar contohnya. Ada orang yang ingin merencanakan pernikahan dengan kamu, pertemuan dengan kamu. Ini mungkin dirahasiakan. Daripada pengetahuan kamu, maka kamu tidak tahu ya, kamu dibuatkan ternanti-nanti. Tetapi saya merasakan ini mungkin sebuah kejutan, perubahan yang baik yang bakal berlaku. Kita akan lihat lagi. Ya, benar teman-teman ya, di sebelahnya ada The Empress. Saya merasakan kamu akan diberikan kejutan yang pasti, seperti Ace of Pentacles ini, kelimpahan dari segi keuangan dan akan ada kemajuan dalam hidup kamu secara keseluruhannya, baik daripada segi karier, kehidupan ataupun perhubungan peribadi kamu. Di sini walaupun kamu penuh dengan doubt, keraguan, ketidakpastian, tetapi orang di sekitar kamu ya memandang kamu sebagai seorang yang semakin diam, semakin mengandalkan intuisi dan kamu semakin bersinar-sinar. Walaupun kamu mungkin banyak mendiamkan diri ya, tetapi di sini tanpa kamu tidak dapat menafikan penghasilan kamu semakin baik. Mungkin bergerak secara perlahan, tetapi penghasilan dari segi keuangan kamu ini semakin pulih, semakin berhasil. Dan ramai yang ingin melihat ya, apakah rahasia kamu sehingga menjadikan kamu berbinar-binar, bersinar-sinar di sini. Kerana mereka merasakan kamu seperti mendiamkan rahasia ini. Apakah rahasia kejayaan kamu? Nah, di sini teman-teman ya, saya menangkap jikalau boleh, ini mungkin bukan energi untuk semua orang, jangan terlalu boros menggunakan uang yang ada. Berjimat-jimatlah teman-teman ya, mungkin untuk masa depan kamu dan kamu tidak pernah akan tahu ke depannya nanti mungkin kamu perlu menggunakan uang ini untuk sesuatu yang lebih memanfaatkan. Jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu begitu mudah memberikan hati kamu kepada orang lain. Kerana bersebelahan dengan The Moon. Di sini kamu perlu berhati-hati. Ramai yang sangat meminati kamu, tetapi kamu perlu bijak dalam memilih pasangan. Nah, energi kamu detik ini teman-teman ya, ada yang baru mendapatkan penghasilan yang lebih, ada yang baru memulakan pekerjaan karier yang baru, dan ada yang mendapat kelimpahan. Tetapi entah mengapa ya, walaupun penghasilan kamu semakin baik, kamu semakin ragu, semakin tidak pasti. Mungkin kamu sedang merenungkan hubungan percintaan kamu. Kita akan lihat lagi ya. Di sini mungkin ada beberapa di antara kalian seorang janda atau duda ataupun seorang yang belum pernah bernikah ya. Nah, di sini kamu dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Ada kartu The Lovers di sini. Kartu ini perlu saya blok teman-teman ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini sama ada berjaya melepaskan orang masa lalu ataupun dalam proses untuk melepaskan sesuatu di masa lalu kamu yang tidak memberikan kamu
masa depan ataupun kepastian yang baik. Di sini kamu dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Tanpa kamu sedari, ramai yang ingin mendekati kamu. Tetapi kamu seperti memilih-milih. Kamu tidak pasti ya, dan kamu perlu melakukan ini teman-teman. Kerana kartu The Empress bersebelahan dengan The Moon, kamu perlu membuat pilihan yang baik. Jangan sebarangan memberikan hati kamu kepada sesiapa sahaja, tetapi cuba pandang, cuba lihatkan situasi. Kerana pilihan dan peluang itu datang dengan banyak di hadapan kamu. Tetapi kamu perlu bijak menggunakan intuisi kamu agar tidak tersalah langkah, tidak bernikah dengan orang yang tidak tepat. Di sini kamu ada sikap kemandirian, kamu pandai menghasilkan uang dan pandai memperbaiki kehidupan kamu. Pilihan itu diberikan dengan begitu banyak. Bukan itu sahaja ya, bersebelahan dengan The Empress. Ini jelas-jelas ya teman-teman, ketika kamu meragukan kemampuan kamu. Ramai yang ingin mendekati kamu. Kamu sebenarnya diberikan banyak peluang ya, banyak harapan, banyak pilihan, dan kamu perlu menimbang-nimbang, perlu memilih-milih. Kerana sebelum ini ya, saya lihatkan teman-teman ya, pilihan kamu sering tidak tepat. Kamu sering berdiri dengan orang yang tidak baik, tidak tepat untuk kamu. Mungkin ada yang gagal dalam pernikahan, gagal dalam hubungan. Maka ketika ke depannya nanti, walaupun ramai yang ingin mendekati kamu, kamu perlu berhati-hati. Memilih dengan bijak. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu mudah ya. Bersebelahan dengan The Empress mengindikasikan beberapa di antara kamu ini hatinya begitu lembut. Begitu cepat untuk jatuh cinta, jatuh hati dengan orang lain. Jangan begitu. Gunakan intuisi kamu, dan walaupun kamu ingin melaksanakan perubahan dalam hidup kamu, berhati-hati ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan. Kerana pilihan itu banyak sebenarnya. Maka kamu perlu bijaksana ketika memilih. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah potensi kamu di mata orang yang kamu cintai? Seperti apakah potensi kamu di mata orang yang kamu cintai? Apakah potensi kamu di mata si dia? Wow, teman-teman. Menurut si dia ya, ini mungkin sesuatu yang kamu tidak sedar ya. Saya merasakan seperti pilihan ya. Orang ini merasakan kamu dihadapkan dengan banyak pilihan. Dalam arti kata lain, kamu orangnya hebat. Kamu seorang lelaki yang benar-benar sama ada tampan ya, ataupun memiliki karakteristik yang cukup menarik. Orang penarik ya, ataupun kamu seorang wanita yang benar-benar jelita. Kamu seorang wanita yang cantik. Menurut si dia ini, kamu dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia juga menyedari kamu seorang wanita dan lelaki yang sangat mengutamakan kerjaya kamu. Nah, walaupun kamu cukup jelita, cukup tampan ya, kamu banyak dihadapkan kepada pilihan dan potensi itu banyak sebenarnya. Cuma ada kalanya dia sangat bingung dengan apa yang kamu pilih. Nah, dengan kehadiran Seven of Cups ini, saya menangkap ya, dengan bersebelahan dengan Ace of Pentacles, kamu memberikan dia impresi apakah kamu benar-benar memilih dia atau ada pilihan lain di hati kamu. Kamu cukup berpotensi di mata si dia. Kamu mampu multitasking, melakukan pelbagai pekerjaan pada suatu waktu yang sama ya, at the same time. Kamu orang yang mampu multitasking dan boleh melakukan apa sahaja at the same time, pada suatu waktu yang sama. Dan dia merasakan kamu ini mungkinnya sering dihampiri oleh lawan jenis. Banyak pilihan yang diberikan sehingga kamu bingung, tidak tahu mana satu yang perlu dipilih. Nah, energi kamu sendiri ya, sudah memperlihatkan kebingungan ini. Kerana The Empress, The Lovers bersebelahan dengan kartu utama ya, significator card iaitu The Moon, yang mengindikasikan kamu juga turut bingung. Siapa yang perlu dipilih? Apa yang perlu dipilih? Apa yang perlu diutamakan? Kamu ini sangat berpotensi di mata si dia. Tanpa kamu sedari ya, orang ini sangat memandang tinggi ke arah kamu. Dan dia juga ada sense of insecurity, takut yang dipilih itu bukan si dia. Seperti itu ya. Nah, pilihan itu banyak teman-teman. Maka kamu perlu bijak untuk melakukan sebuah pilihan. Kita akan lihat lagi ya. Bagaimanakah pula potensi kamu di mata orang banyak? Menurut orang sekitar kamu, keluarga kamu, kawan-kawan kamu, rakan sekerja kamu, kawan baik kamu dan sebagainya. Apakah potensi kamu di mata mereka?
Nah, di sini teman-teman ya, orang yang kamu cintai merasakan kamu sangat fokus ke arah kerja, pandai menghasilkan uang. Hidup kamu semakin membaik. Ya. Nah, untuk kamu yang ada pasangan, mungkin dia orang ketiga contohnya ya, dia merasakan kamu ini sangat berpotensi dalam mencari uang. Tetapi kamu juga semakin menumpukan perhatian kamu kepada pasangan sah kamu. Nah, ini untuk kamu yang sudah ada pasangan. Kerana pembacaan saya terbuka kepada orang yang single, yang ada girlfriend, ada boyfriend, banyak pacarnya, yang mungkin ada yang sudah bernikah. Seperti itu ya. Untuk kamu yang sudah bernikah, menurut dia, kamu semakin diberikan banyak pilihan, penghasilan yang semakin bertambah, dan kini kamu seperti kurang memberikan perhatian kepada dia. Kamu lebih memberikan perhatian kepada pasangan sah kamu. Nah, ini ya untuk kamu yang sudah berpasangan. Nah, kita lihatkan ya, potensi kamu di mata orang banyak. Wow, teman-teman. Potensi kamu di mata orang banyak, kamu seorang yang cukup berpotensi. Seseorang yang tidak akan menyerah dengan begitu mudah, dan kamu seorang yang akan melawan arus. Kamu orang yang ingin menegakkan keadilan. Orang yang akan melakukan apa saja cara untuk melihatkan keberhasilan ya, untuk berjaya. Kamu akan menggunakan apa saja cara. Cara yang bebas, yang pasti teman-teman. Kamu orang yang tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Kamu akan melawan segala rintangan yang ada dan akan pastikan yang kamu berjaya. Beberapa di antara mereka ataupun sebahagian besar daripada orang sekitar kamu ya, tidak kiralah sama ada kamu masih muda ataupun kamu sudah berusia, menurut mereka, kamu mempunyai jiwa seorang pejuang. Seperti anak muda ya, yang tidak mengenal erti kepenatan, tidak pernah mengenal erti berputus asa. Tidak kiralah sama ada kamu masih muda ataupun usia kamu sudah tua di sini. Tetapi yang pasti, kamu berjiwa muda. Dan kamu ingin mewujudkan sesuatu yang benar-benar berhasil dalam hidup kamu. Nah, dari segi pekerjaan, bukan saja pekerjaan ya ketika hadirnya Page of Swords ini. Baik daripada segi kepribadian kamu, pekerjaan dan sebagainya, kamu memang orang yang ada skill. Orang yang benar-benar you've got skill ya. Kamu tahu bagaimana untuk melakukan pekerjaan kamu dengan penuh keberhasilan. Dan kamu bukan saja mewujudkan peluang kepada diri kamu, kamu juga turut memberikan peluang kepada orang lain. Mungkin ya untuk bekerja sama, membantu kamu dan sebagainya. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Bottom of the deck. Wow, di sini teman-teman. Bottom of the decknya ada Wheel of Fortune ya. Namanya saja sudah roda keberuntungan. Roda ini sentiasa berputar dan hidup kamu tidak berhenti di sini saja. Walaupun wujud keraguan di hati kamu. Apakah perubahan ini akan memberikan kamu perubahan yang baik walaupun kamu begitu ragu ya, begitu takut. Saya menangkap entah kenapa ya dari tadi ada yang takut ya. Takut untuk mengalami perubahan. Takut untuk menempuhi sesuatu yang baru. You're doubting. Tetapi di sini dengan kehadiran Wheel of Fortune, kamu tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kerana yang berputar ini merupakan roda keberuntungan. Saya pasti teman-temannya dengan kehadiran kartu-kartu ini ya. The Lovers, the Empress, Page of Swords dan juga pilihan yang diberikan Ace of Pentacles, Four of Wands, ini lebih ke arah kestabilan. Maka kamu tidak perlu takut kerana ke depannya nanti kamu akan semakin berhasil. Akan ada perubahan karma, perubahan nasib. Nasib yang mulai bergerak, nasib yang mulai berubah. Jikalau sebelum ini kamu hidup dalam kesukaran, sering digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain, oleh pasangan dan sebagainya, ke depannya ini perubahan yang cukup positif. Kamu perlu yakin ya ini berlandaskan kartu-kartu ini. Dan jangan lupa teman-teman, di sini ada The Empress. Akan ada keberkahan, kelimpahan, peluang yang akan membuka banyak pintu untuk kamu. Dan kamu akan menghadapi semua arus ini dengan penuh keberanian. Ini kartu yang cukup baik. Maka kamu tidak perlu risau teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Nah, jikalau kartunya baik, akan dibacakan baik. Jikalau kartunya memberikan saya tanda-tanda supaya kamu diberitahu untuk berjaga-jaga, saya pasti akan memberitahu kamu ini ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Menurut orang yang kamu cintai, seperti apakah potensi kamu? Sesuatu yang menurut si dia mampu kamu realisasikan. Kita cuba lihatkan di sini. Mengapakah orang yang kamu cintai ini sangat memandang tinggi ya ke arah kamu? Walaupun dia mungkin banyak mendiamkan kamu,
tidak pernah memberitahu kamu, tetapi menurut dia kamu ini cukup berpotensi. Nah, mengapakah seperti ini? Nah, kita akan lihatkan ya. Menurut orang yang kamu cintai, apakah potensi kamu yang lainnya? Selain daripada kamu seorang yang mampu multitasking, banyak pilihan, banyak peluang yang diberikan, apakah lagi potensi kamu yang lainnya? Kita cuba lihatkan di sini. Menurut orang yang kamu cintai, apakah potensi kamu? Wow, di sini teman-teman bouquet ya. Dia merasakan kamu ini a very loving person. Kamu orangnya cukup memikat, orangnya penyayang, orangnya pemberi. Walaupun sering disakiti, kamu diamkan saja. Tetapi kamu tidak membalas dengan cara yang kasar. Walaupun kamu mungkin dikecewakan, disakiti, kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Kamu bukan saja bersikap penyayang kepada si dia, tetapi kamu juga orang yang sangat menyayangi keluarga kamu. Keluar angka 9 bouquet ini mengindikasikan ini mungkin tarikh lahir kamu ya, 9 ya, ataupun ini mungkin tarikh lahir orang yang kamu cintai. Nah, dengan kehadiran fulfillment ini, saya menangkap kamu sangat pandai menjaga orang tua kamu. Sudah dia perhatikan ya, cara kamu melayan adik-beradik, orang tua kamu, ini memberikan dia impresi yang cukup baik. Kamu sangat berpotensi kerana kamu orang yang sangat loving. Sangat tidak, you are a very selfless person ya, tidak mementingkan diri kamu. Kamu akan lakukan segala-galanya untuk orang sekitar kamu. Keluarga kamu, orang tua kamu dijaga dengan baik. Maka ini memberikan dia impresi yang cukup baik ya. Kamu bukan ketika kamu melayan keluarga kamu dengan baik, adik-beradik kamu dengan baik, ini dengan secara tidak langsung memberikan dia gambaran kamu memang orang yang baik, pemberi. Angka 9 ini menunjukkan seorang yang dermawan, seorang yang sering memberi dan memberi tanpa meminta atau mengharapkan timbal balik. Dan dia merasakan ya, I don't know you guys ya, I can't help it. Dia merasakan kamu sangat menyukai ya, ataupun mungkin ya, sama ada menyukai warna merah ini, menyukai bunga mawar, atau mungkin ya, your birthstone is ruby. Birthstone itu apa teman-teman ya? Batu kelahiran ya, your gemstone is ruby ya. Saya menangkap mungkin beberapa di antara kamu menggunakan, I don't know ya, mungkin ada cincin yang batunya berwarna merah, ataupun loket ya, pendant, rantai yang berwarna merah seperti itu ya. Sesuatu yang melambangkan batu ruby teman-teman. Saya tidak tahu mengapa ya, saya menangkap gambaran yang seperti ini. Menurut dia, jika kamu ini sangat berpotensi dalam memikat, mengambil hati orang tua, orang-orang sekitar kamu, kerana kamu seorang yang cukup penyayang. Kita akan lihat lagi. Apakah potensi kamu di mata si dia? Di sini teman-teman ya, kamu seorang yang akan cuba menghindar daripada pertelingkahan. Jikalau ada pertelingkahan, selalunya ini berlaku dengan cukup hebat ya. Mungkin kamu orangnya agak galak dan sering berlaku pertelingkahan dengan keluarga, dengan adik-beradik, tetapi kamu cuba sedaya upaya menyingkirkannya. Kamu orang yang jikalau marah itu ya sangat marah teman-teman ya, dan mungkin pernah sering bertengkar dengan keluarga, dengan orang tua ataupun adik-beradik. Ini sukar untuk kita, walaupun kamu menjaga ya keluarga kamu dengan baik, something that you can't avoid ya, sukar untuk kita ketepikan. Akan ada teman-teman ya, pertelingkahan dengan keluarga, orang tua, salah faham dan sebagainya. Tetapi kamu cuba kerana bersebelahan dengan bouquet, kamu cuba sedaya upaya untuk menjadi orang yang lebih matang. Tidak mahu lagi. Saya menangkap beberapa di antara kamu ya, ketika kamu berada di usia yang cukup muda, mungkin zaman remaja, ketika kamu dalam 20-an, sering bertengkar dengan adik-beradik kamu, cannot get along. Sukar untuk, keserasian itu agak sukar ya. You cannot get along with your siblings. Mungkin banyak pertengkaran dengan adik-beradik ataupun banyak pertengkaran, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu semakin matang. Semakin ke sini, potensi kamu adalah menyingkirkan segala sesuatu yang menyakitkan, salah faham dan sebagainya. Dan apa yang ingin kamu wujudkan kerana bersebelahan dengan bouquet adalah menunjukkan sikap rasa lebih sayang ya kepada orang sekitar, orang tua, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Saya menangkap dia merasakan kamu ini orangnya cukup passionate, very passionate person. Dan jikalau kamu melakukan sesuatu itu, kamu melakukan dengan sepenuh hati kamu.
Saya menangkap di sini teman-teman, menurut si dia ya, selain daripada melihat potensi kamu di sini, bukan saja sebatas kamu mampu memikat ya, tetapi di sini terlihat kamu seorang pekerja keras, sangat rajin, dan kamu akan kejar habis-habisan sebuah target. Jikalau kamu fokus ke arah sebuah target untuk mendapatkan keuangan, keberhasilan, atau contohnya kamu pergi ke sebuah interview ya, untuk mendapatkan pekerjaan, kamu fokus. Kamu pastikan kamu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kamu orangnya benar-benar konsisten, benar-benar rajin. Maka ini membuka potensi yang pelbagai untuk diri kamu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini teman-teman, kartu child. Beberapa di antara kamu di sini mungkin sama ada anak sulung ataupun anak bongsu ya di keluarga kamu. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Saya menangkap hati kamu yang sangat menyayangi anak-anak. Ya, mungkin sangat sayang dengan adik-adik kamu, atau jikalau kamu ada anak, fokus utama kamu adalah anak. Jikalau kamu single parent, seorang janda atau duda, mengapakah menurut dia kamu ini sangat berpotensi? Kerana kamu akan ketepikan cinta. Cinta itu akan kamu singkirkan dulu. Kamu akan utamakan anak kamu. Jikalau kamu seorang janda atau duda, walaupun kamu diberikan banyak pilihan, ramai yang ingin mendekati kamu, kamu akan singkirkan cinta ini dulu. Kamu tidak mahu pakai emosi. Kamu akan fokuskan segala fokus kamu untuk kepentingan anak kamu dahulu. Kemudiannya we talk about love. Nah, ini memberikan dia impresi teman-teman ya. Kamu cukup berpotensi kerana kamu tidak mengandalkan emosi, tidak berlebihan mengharapkan cinta dari seseorang. Kamu tahu bagaimana untuk mengimbangi apa yang lebih perlu diutamakan. Contohnya anak. Nah, jikalau kamu single di sini, kamu pasti mengatakan, Kak, ini bukan energi saya. Nah, ini mungkin ya, fokus kamu yang sangat menyukai anak-anak kecil atau benar-benar ingin bernikah dengan cepat dan mendapatkan anak kamu sendiri. Mungkin sudah lama menantikan pasangan yang tepat. Maka dia melihatkan kamu ini seorang yang berpotensi untuk dinikahi dan untuk mendapat anak bersama. Seperti itu ya. Dia merasakan kamu ini pantas dijadikan isteri yang baik ataupun suami yang baik. Seseorang yang boleh dinikahi untuk memulakan sebuah keluarga yang bahagia. Untuk ada anak, ada keluarga bersama. Nah, ini potensi kamu di mata orang yang kamu cintai. Mungkin juga ada persamaan di antara kalian ya. Masing-masing sangat menyukai anak kecil dan sangat ingin mempunyai anak sendiri ya. Kita lihat lagi di sini, kunci. Potensi kamu di mata dia teman-teman. Kamu seorang yang penuh dengan keberhasilan. Orang yang tahu bagaimana untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Menurut dia teman-teman, kamu orang yang cukup berjaya. Cukup berpotensi untuk berjaya. And you know how to get it. Sekali lagi ada warna merah ya. Saya tidak tahu teman-teman, ini kebetulan ataupun apa ya. Mungkin ada yang tarikh lahir 9, 11, 13, 6 ataupun 3 di sini ya. Mungkin angka-angka ini penting untuk kamu. Kita akan lihat lagi ya. Di sini juga ada angka 31, angka 4 teman-teman ya. Ini mungkin tarikh lahir kamu, ini mungkin tarikh lahir dia. Menurut dia teman-teman, potensi untuk kamu berjaya itu sesuatu yang tidak dapat diketepikan. Kerana kamu orangnya cukup optimis. Kamu orangnya cukup positif. Kamu orang yang melawan arus. Walaupun mungkin ya likar-liku kehidupan kamu ini sukar, kamu tetap maju. Tidak ada sesuatu perkara yang membuatkan kamu mundur ataupun putus asa. Kamu tetap maju dan maju ke depan. Kamu orang yang pandai mendapatkan kejayaan kerana kamu orang yang pandai mencari solusi. Kamu tahu saja, ada saja cara ya untuk kamu mencari solusi kepada segala masalah yang kamu hadapi. Kita lihat lagi. Di sini menurut si dia, kamu berpotensi kerana kamu orang yang knowledgeable. Orang yang berilmu pengetahuan. Kamu orang yang tidak akan duduk diam ya. Jikalau kamu tidak tahu akan sesuatu, kamu akan pergi cari tahu. Kamu orang yang sangat bijak menambahkan ilmu. Mungkin kamu sangat suka membaca di sini. Dan jikalau kamu diberitahu akan sesuatu, kamu tidak akan settle just there ya. Kamu akan pergi cari tahu dengan lebih. Apakah kenyataan ataupun informasi yang diberikan kepada kamu ini benar ataupun tidak. Kamu orang yang cari tahu. Orang yang benar-benar berilmu pengetahuan. Mungkin ya ada beberapa di antara kamu di sini sangat suka membaca atau mungkin juga seorang guru. Sama ada kamu seorang guru ataupun kamu berdealing dengan seseorang yang ada kaitan dengan ilmu pengetahuan.
Saya menangkap ya dengan kehadiran ketiga kartu di belakang ini. Key, Sun dan juga buku, teman-teman ya. Kamu bukan saja orang yang pandai mencari tahu, kamu juga orang yang pandai menyelesaikan segala masalah, mencari cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kamu. Maka terlihat kepada di mata orang yang kamu cintai, kamu ini sangat berpotensi kerana kamu tidak akan mendiamkan diri. Selain daripada seorang pekerja keras, seorang yang penyayang, seorang yang pemberi, kamu juga mempunyai inner child yang ingin keep on ya, ingin mencari tahu, mendapatkan perkara, mencari tahu akan perkara-perkara yang baru dan menimba ilmu. Maka di sini kerana kamu suka membaca, suka mencari tahu, kamu tahu bagaimana ke arah sebuah kejayaan. Kita akan buka satu kad lagi ya. Di sini teman-teman saya juga menangkap ya, menurut si dia, kamu actually you are not happy with where you are right now ya. Kamu sebenarnya tidak berpuas hati dengan kondisi kamu setakat ini. Kamu ingin beredar pergi. Kamu ingin travelling, kamu ingin berlayar. Kamu tidak mahu bermati-matian berada di satu tempat. Jikalau saya berada di kampung, saya ingin keluar ke bandar untuk mencari sesuatu yang baru, menambah penghasilan yang baik, mungkin berpindah pekerjaan dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, ini bukan saja mengindikasikan long distance relationship ya, tetapi saya lebih menangkap orang ini merasakan kamu ini cukup berpotensi kerana kamu tidak stagnan. Kamu tidak berada di satu tempat untuk suatu waktu yang lama. Kamu sentiasa ingin travelling ya, beredar daripada satu posisi ke posisi yang lainnya. Ada kemajuan. Jikalau dia lihat dengan matanya, kamu ada kemajuan, sesuatu yang berprogres. Sentiasa cari tahu, sentiasa travelling, sentiasa ingin menambahkan ilmu. Dan kamu tidak akan berpuas hati jikalau kamu ya berada ataupun stuck di suatu tempat pada waktu yang lama ya. Kamu tidak mahu seems to be at one place for a very long time. Kamu ingin bertindak untuk pergi, untuk melihatkan kemajuan di diri kamu. Maka orang ini menurut dia ya, kamu ini orang yang cukup ambitious, orang yang sangat bercita-cita. Di mata si dia, kerana ini ya, kerana kamu cukup ambitious, maka kamu tahu bagaimana untuk menambahkan penghasilan kamu. Dan dia juga sedar ya teman-teman, kamu orang yang tidak mahu menjalankan hubungan yang main-main. Ya, kamu ingin serius dalam sebuah perhubungan, ingin membina sebuah keluarga kecil, ingin mempunyai anak. Dan kamu orang yang tidak mahu ya sering ada pertelingkahan ya, bertengkar. Kamu ingin cari solusi, menyelesaikan masalah, membina sebuah keluarga bahagia. Nah, jikalau ada masalah keuangan contohnya, bagaimana kamu dapat membantu dia? Bagaimanakah kamu dapat membantu satu sama lain, maka kalian boleh bernikah seperti itu ya. Dan dia merasakan kamu ini cukup berpotensi kerana kamu orangnya maju terus ke depannya dengan kehadiran ship ini. Nah, mungkin juga ada yang tarikh lahir 2 ataupun 3 di sini ya, dan angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini teman-teman, kamu mendapat kartu moon ini 2 kali. Seseorang yang mengandalkan intuition. Kamu orang yang benar-benar percayakan intuisi kamu. Dan dia merasakan kamu cukup berpotensi kerana tidak ada orang lain yang dapat merahsiakan apa-apa daripada kamu tanpa kamu berhasil ya untuk menangkap mereka. Jikalau ada orang yang menutup sesuatu, berahsia dengan kamu, kamu akan dapat merasakan melalui intuisi kamu. Dengan begitu mudah, kamu dapat membongkar rahsia orang di sekitar kamu. Apa yang cuba mereka diamkan, apa yang tidak mereka beritahu dan sebagainya. Baik teman-teman, di sini kita ada energi Sagittarius cukup kuat ya. Sebelum saya shuffle, saya akan bacakan zodiaknya nanti. Di sini kehadiran Sagittarius cukup kuat ya. The rest akan saya bacakan nanti. Kita lihat lagi ya. Seperti apakah pula potensi kamu di mata orang banyak, di mata orang lain, orang sekitar kamu, termasuklah keluarga kamu ya. Seperti apakah potensi kamu di mata orang banyak? Yes. Kamu orang yang ingin mengambil risiko, berani untuk mengambil risiko. Dan kamu tidak pernah gagal ya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru di mata orang banyak. Kamu tidak stuck teman-teman. Kamu sentiasa memberikan impresi yang baik di mata orang banyak kerana kamu berani mengambil risiko. Walaupun kamu orang yang penyayang dan sebagainya, kamu tahu bagaimana untuk maju terus ke depan. Walaupun mungkin ya itu adalah risiko yang perlu diambil, tetapi kamu tetap maju ke depan. Selain daripada itu, menurut orang banyak teman-teman, kamu orang yang jikalau tidak ada jalannya, kamu pasti akan berjaya menghasilkan jalan keluar.
menggunakan berlandaskan intuisi kamu. Jikalau dihadapkan di sebuah persimpangan, kamu tahu bagaimana untuk mendapatkan solusi itu. Nah, di sini teman-teman, menurut orang banyak ya, kamu menjadi seperti ini kerana kamu sudah melalui likar-liku kehidupan, sering dikecewakan, mungkin ditinggalkan, mungkin ada inner child yang terluka. Beberapa di antara kalian di sini mungkin ya, maafkan saya, tidak pernah melihat orang tua kamu, atau mungkin ada orang tua yang pergi meninggalkan. Kamu sering dikecewakan, baik dalam hal keluarga ataupun orang sekitar kamu. Mungkin juga banyak yang suka ya, backstabbing di tempat kerja, mengkhianati kamu, mungkin kawan baik kamu sendiri. Dan mungkin beberapa di antara kamu ada inner child yang benar-benar ada trauma, inner child yang terluka ya. Nah, berlandaskan ini menguatkan kamu, menjadikan kamu orang yang berpengalaman. Berlandaskan pengalaman-pengalaman ini teman-teman, kamu dengan mudah mencari jalan keluar. Kerana kamu sudah melalui segala ya kesulitan dalam hidup kamu. Menurut orang lain teman-teman, menurut orang banyak, kamu cukup berpotensi. Walaupun ada kalanya kamu banyak mendiamkan diri, kelihatan misterius sekali, tetapi kamu berjaya mentransformasikan kondisi yang berada di persimpangan, kondisi yang menyedihkan, ke arah sebuah transformasi baru. Mereka begitu kaget ya, bagaimana sebelum ini begitu sukar kamu melalui kehidupan kamu, tetapi kamu semakin berhasil. Orang banyak merasakan kamu ini tidak pernah gagal ya, untuk memberikan mereka kejutan, bertransformasi, meninggalkan segala kesukaran, segala kesedihan kamu di masa lalu dan bertransformasi. It has all end now. Ini kartu tengah teman-teman. Meninggalkan masa lalu kamu, meninggalkan segala kegagalan kamu, dan kini kamu bertransformasi. Walaupun ada kalanya ya, saya tidak dapat ketepikan energi ini. Menurut mereka, kamu ini agak misterius ya, ada kalanya pendiam, tidak memberitahu, a little sneaky, dalam diam-diam berjaya. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, benar kan? Queen of Pentacles bersebelahan dengan the Death. Kamu berjaya menghasilkan sesuatu yang baru. Beberapa di antara kamu, jikalau kamu wanita ya, kamu wanita yang cukup kuat. Kamu bukan sahaja stabil dari segi keuangan, kamu mampu menambahkan keuangan kamu dan kamu turut membantu orang-orang di sekitar kamu. Kamu tidak pelit. Walaupun kamu sudah berhasil, kamu masih lagi mampu untuk membantu orang lain. Orang lain teman-teman ya, orang di sekitar kamu merasakan potensi kamu ini cukup luar biasa. Walaupun kamu sendiri ya dimulai dengan kesukaran, tetapi ketika kamu berhasil, kamu tidak pernah melupai ya orang-orang yang membantu kamu dan kamu turut membantu orang-orang di sekitar kamu. Mungkin juga keluarga kamu, orang tua kamu, kamu akan membantu sebanyak yang mungkin. Kamu dijadikan panutan di sini. Kamu orang yang baik, orang yang dermawan, seorang yang pemberi. Sudah terlihat ya daripada kartu bukit tadi. Nah, teman-teman, Ace of Cups. Kerana sifat kamu yang seperti ini, maka alam semesta sudah membuka pintu. Kerana walaupun kamu berhasil, kamu tetap memberi, kamu tidak pelit. Maka alam semesta sudah pun membuka pintu untuk memberikan kamu kelimpahan ini. Potensi kamu is limitless. Kamu lihat sendiri kepada kartu-kartunya. Nah, di tahap awal ya, kamu terpaksa mengambil sesuatu yang cukup berisiko sehingga membingungkan kamu. Jalan-jalan yang memberikan kamu ya kesukaran untuk memilih sehingga kamu begitu sedih. Apakah kamu patut sambung, meneruskan atau melepaskan? Berhasilkan kekuatan ini teman-teman, berlandaskan kekuatan ini. Kamu berjaya mentransformasikan kehidupan kamu menjadi seorang yang cukup berhasil. Bukan saja berhasil untuk diri kamu, kamu juga membantu orang lain. Kerana kebaikan hati kamu ini, alam semesta sudah membuka pintu ini untuk kamu. Kelimpahan yang menuju ke arah kamu ini limitless guys. Ketika kita memberi dan memberi, alam semesta akan tetap memberikan ini kepada kamu. Tetapi jikalau kita ini pelik teman-teman ya, berkira, maka apa yang diberikan kepada kita juga akan berkira. Nah, ini the law of attraction ya. Ketika kamu memberi dan memberi, alam semesta sudah membuka pintu ini untuk kamu. Penghasilan kamu juga turut limitless, tidak dihadkan. Potensi kamu di sini luar biasa, teman-teman ya. Saya tidak tahu, teman-teman, kerana saya tidak memprediksi masa depan ya. Tetapi berlandaskan kartu-kartu ini, I don't know you guys. Saya mendapatkan intuisi yang begitu kuat ya. This is not the end of you. Ini bukanlah pengakhirannya. Jikalau hidup kamu semakin berhasil,
Ini tidak berhenti di sini sahaja. Kamu akan kaget nanti ya, kerana kedepannya nanti, di sini ada Six of Swords ya, kelimpahan yang datang menuju ke arah kamu ini teman-teman, kita perlu aminkan ya, sesuatu yang tidak kamu duga. Kamu akan mendapatkan penghasilan yang cukup, membuatkan kamu kaget sekali. Kamu tidak menyangka, mungkin kamu tidak meminta dengan lebih, tetapi apa yang akan diberikan oleh alam semesta ini begitu melimpah ruah ya, sehingga kamu akan benar-benar kaget, tidak menyangka, tidak terduga pintu yang terbuka ini, yang datang ini lebih besar daripada apa yang kamu harapkan. Dan di sini teman-teman, akan ada sebuah kedamaian jiwa ya. Apa yang membuatkan kamu sedih sebelum ini, kamu akan beredar pergi ya, ke arah yang lebih damai. Pikiran kamu juga akan damai. Sudah pasti teman-teman, jikalau ada kestabilan keuangan, kerana Ace of Cups bersebelahan dengan Queen of Pentacles, segala-gala ini bertransformasi. Jangan lupa ya, di sebelahnya ada The Death. Kamu akan bertransformasi dan ini akan membuatkan kamu cukup kaget sekali. Untuk kamu yang tidak pernah keluar negara, tidak pernah travelling, saya merasakan akan ada kekerapan ini ke depannya nanti. Kamu juga akan kaget, tidak pernah menyangka hidup kamu bertransformasi seperti ini. Potensi kamu di mata orang banyak teman-teman. Mungkin ini tidak pernah diutarakan kepada kamu, diungkapkan kepada kamu ya. Kerana ada kalanya orang sekitar kita ini agak pelik teman-teman. Ada kalanya mereka mungkin ingin play safe, tidak mahu menyinggung perasaan kamu, atau mungkin choose ya, memilih untuk tidak banyak berkata-kata. Tetapi menurut mereka teman-teman, potensi kamu ini limitless. Kamu mampu memberikan kebahagiaan bukan saja kepada orang yang kamu cintai, tetapi juga dalam kehidupan kamu secara keseluruhannya. Kamu akan dijadikan panutan di sini. Rezeki kamu yang melimpah ruah. Kamu tahu ini berkat daripada kasih sayang di hati kamu. Kamu di sini orang yang baik hati ya, sering dimanfaatkan kebaikan oleh orang lain. Tetapi ketika kamu sering memberi dan memberi, tidak mengharapkan timbal balik, alam semesta, saya ulangi ya, sudah pun membuka pintu ini. It's not going to happen, it's already happening for you. Begitu ya, ini sudah terjadi. Ini merupakan sebuah proses. Ketika berlakunya nanti ke depannya nanti, jangan terkejut. Kerana rezeki kamu ini akan melimpah ruah. Ini berkat daripada hati kamu yang baik, yang sering membantu, sering memberi. Liku perjalanan kehidupan kamu juga tidak mudah ya. Ada yang jatuh bangun di sini, ada yang gagal dalam pernikahan, ada yang tidak pernah bernikah ya, ada yang masih lagi solo. Semua ini akan berubah. Sama ada kamu akan bernikah, yang pasti ke depannya kamu akan terkejut nanti. Nah, sebenarnya teman-teman, saya tidak memprediksi masa depannya, tetapi berlandaskan kartu ini hari ini, I got so excited ya. Rezeki kamu akan melimpah ruah, kamu akan lebih berhasil, lebih berjaya. Sama ada kamu percaya ataupun tidak, terserah, tetapi kita aminkan yang baik-baik. Nah, saya banyak mendapat komen ya teman-teman ya. Mengapa ya kak? Mengapa bacaan kakak ni sering yang positif saja? I don't know. Ini berlandaskan kartu-kartu ini. Mungkin ya, untuk menjawab komentar itu, mungkin kerana saya seorang yang positif. Maka apa yang saya hasilkan dari bacaan juga positif. Nah, bayangkan ya, jikalau saya seorang yang negatif, maka akan ada bacaan yang berbunyi negatif. Tetapi di sini teman-teman, kamu boleh lihat sendiri kartu-kartu ini ya, diawali dengan sesuatu yang menyedihkan. Permulaan yang agak berisiko, yang kamu sendiri tidak tahu ya, perjalanan ini akan kemana. Tetapi semakin ke sini, you have a look at it yourself ya. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata kartu ini. Jikalau bacaannya bagus, akan saya bacakan bagus. Jikalau mungkin ada sesuatu yang perlu saya katakan ya, ataupun nasihatkan kalian, mungkin untuk lebih berhati-hati atau sesuatu yang berbunyi negatif, itu pasti akan saya bacakan. Tetapi semakin ke sini, kamu lihat ya, ada transformasi dari segi penghasilan kamu, kestabilan kamu, dan kamu akan beredar meninggalkan segala sesuatu yang negatif di sini. Ini peredaran yang cukup baik. Maka how can I read this in a way that sounds negative? Semuanya positif di sini teman-teman. I don't know ya, kerana saya seorang yang optimis, saya seorang yang positif. Dan maka terbukalah kartu-kartu yang positif. Walaupun energi signifikator di sini teman-teman ya, memperlihatkan the moon,
sesuatu yang berbau ketakutan, keraguan, ketidakpastian. Tetapi semakin ke depan, ini sesuatu yang berjaya kamu tempuhi. Kamu berjaya is like facing your own fear, facing your own doubt. Nah, semakin ke sini, semakin berhasil. Kita lihatkan teman-teman ya, bottom of the deck-nya. Akan ada kerjasama yang baik dan akan ada pembuktian. Kamu berjaya membuktikan siapa kamu sebenarnya. Mungkin selama ini kamu dipandang remeh, dipandang rendah. Tetapi semakin ke depan, akan ada sebuah pembuktian terhadap keberhasilan kamu. Potensi kamu, seperti saya katakan tadi, limitless. Orang lain akan begitu kaget ya. Kamu yang mungkin sebelum ini tidak berani untuk berkata-kata di halayak ramai, mungkin ya, kamu tidak berani untuk seperti seorang motivator ataupun orang yang perlu berada di hadapan orang banyak untuk memberikan sebuah ucapan ya, mungkin kamu tidak berani ke arah itu. Ini semua akan berubah. Kamu akan semakin yakin, kamu akan semakin berani untuk berucap ya, mengucap ataupun berucap ataupun memberikan sebuah how you say that ya, speech, giving a speech ya, in public. Ini akan berlaku dalam waktu dekat. Orang akan mendengarkan kamu. Orang yang tidak pernah ingin mendengarkan kamu, kini akan membuka telinga mereka luas-luas. Kamu akan berjaya memberikan sebuah pembuktian. Nah, seperti itu ya. Dan orang banyak akan cuba mendengarkan kamu. Nah, ini berlandaskan apa? Ini berlandaskan kejayaan kamu. Action speak louder than words. Ketika kamu sudah berhasil, well, you don't have to say much ya. Kerana kejayaan kamu akan berbunyi dengan lebih kuat daripada kata-kata kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka orang lain akan mulai ya memberikan perhatian kepada apa pun yang kamu kata-katakan. Nah, di sini teman-teman, saya akan buka kartu ini dan kita akan cuba lihatkan ya. Menurut semesta, apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencapai potensi kamu ini dengan sepenuhnya? Nah, pintu itu sudah terbuka. Tetapi apa yang perlu kamu lakukan lagi ya? Mungkin menambah baikkan apa yang sudah kamu lakukan di sini untuk mencapai potensi kamu dengan sepenuhnya. Kita lihatkan pesan daripada semesta. Apa yang perlu kamu lakukan? What are the dominant emotion that run my life? Nah, ini perlu kamu perhatikan. Emosi kamu. Apakah, bagaimanakah emosi kamu detik ini? Nah, kat di tengah ini teman-teman ya, kartu di tengah ini mengindikasikan kamu agak ragu, ketakutan untuk embrace changes, untuk menghadapi perubahan dalam hidup kamu. Maka kamu perlu dealing dengan emosi ini. Jangan ada perasaan takut. Sentiasa manifestasikan sesuatu yang baik. Bersikap positif. Saya dapat lakukan ini. Saya dapat lakukan ini. Saya sudah pun memulakan Ace of Pentacles. Nah, ini emosi yang perlu kamu kendali dengan baik. Jangan ada perasaan keraguan ketika kamu melakukan sesuatu yang baru. Bersikap optimis. How can I deepen my trust right now? Nah, di sini ada trust issue, teman-teman ya. Kamu perlu yakin dengan apa yang kamu usahakan. Kamu lakukan yang terbaik dan yang selebihnya, leave it in God's hand. Maksudnya, lakukan yang terbaik, tetapi kamu perlu ada faith, perlu ada keyakinan yang usaha kamu ini akan membuahkan hasil. Nah, ini yang perlu kamu terapkan dalam hidup kamu. Jangan lakukan dengan sepenuh hati tetapi tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan yang usaha kamu ini akan membuahkan hasil. Nah, ini bukan saja ke arah penghasilan teman-teman. Begitu juga dengan hubungan peribadi kamu. Ketika kamu sudah berikan dia yang terbaik, serahkan ke tangan Tuhan. Yakinilah kamu sudah memberikan dia yang terbaik. Maka yang terbaik akan terhasil. Seperti itu ya. Jangan setelah melakukan sesuatu yang baik, banyak pengorbanan dari kamu kepada dia, pekerjaan kamu, tetapi kamu tidak yakin. Dan segala usaha ini akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Seperti itu ya. Who can I serve today? Nah, ini contohnya teman-teman. Katakanlah hari ini merupakan hari ulang tahun kamu. Today is your birthday. For example ya. Hari jadi kamu, hari ulang tahun kamu ini, it's not about you. It's about others. Ketika tibanya ulang tahun kamu, selain daripada mengharapkan kamu diberikan hadiah, why not kamu berikan hadiah kepada orang lain? Nah, di sini teman-teman, who can I serve today? Jadilah orang yang benar-benar serving the community. Bersikap baik, bersikap ramah, bersikap humble, bersikap membantu. Jangan terlalu memfokuskan ke arah diri. Seperti, hari ini hari ulang tahun saya ya, saya harus mendapatkan hadiah. Tetapi why not?
terbalikkan situasi ini. Mungkin kamu membeli hadiah-hadiah yang kecil, berikan kepada anak-anak kecil di kampung kamu, di taman kamu, di kawasan di mana kamu tinggal. Lakukan sesuatu yang baik di hari ulang tahun kamu. Bagaimana kamu can serve the community better. How to serve your parents better. How to serve your children better. Nah, begitu. Ketika banyak melakukan kebaikan, jangan lupa teman-teman ya, pintu ini sudah terbuka untuk kamu. Potensi kamu akan lebih menyerlah. Nah, ini yang ingin ya, semester berikan kamu peringatan agar kamu lakukan dengan lebih. Jangan pernah mengharapkan timbal balik, sentiasa menabur kebaikan. Where can I ask for more help in my life? Jikalau kamu benar-benar perlukan bantuan, janganlah mendiamkan diri kamu. Kamu tidak pernah akan tahu. Meminta dan kamu akan diberikan. Ask and it will be given to you. Nah, jikalau kamu orang Kristian ya, kamu pasti arif dengan apa yang saya sebutkan ini. Ask and it will be given to you. Jangan mendiamkan diri. Minta bantuan. Jikalau kamu benar-benar merasakan kamu sudah menggunakan tangan dan kaki kamu dan kamu perlukan bantuan, ask for help. Kamu akan diberikan bantuan itu. Jikalau kamu mendiamkan diri, ya, membisu, maka orang lain tidak pernah akan tahu yang kamu ingin dibantu dan diberikan bantuan. Ask and it will be given to you. Minta bantuan. Kerana menurut semester teman-teman, ketika kamu meminta bantuan, ini pasti akan diberikan kepada kamu. Okey guys, kita akan lihatkan pesan-pesan lainnya. Apakah lagi pesanan-pesanan daripada atau pesan-pesan dari semester ya yang harus kamu dengarkan bagi mencapai potensi kamu ini dengan sepenuhnya? Apakah nasihat ataupun saranan-saranan lain yang perlu kamu dengarkan dari alam semesta untuk menguatkan lagi potensi kamu dengan sepenuhnya? Saya juga agak terkejut hari ini ya, kerana saya tidak pernah memprediksi masa depan ya. Tetapi terlihat dengan sesuatu yang akan memberikan kamu sebuah kejutan. I don't know you guys, it's like something unexpected will happen soon ya. Dan ini akan memberikan kamu sebuah pembuktian kepada orang lain. Kamu akan mampu membuktikan ini kepada orang banyak, orang sekitar kamu, orang yang memandang remeh ya, memandang rendah akan diri kamu. Kamu akan semakin berhasil. Nah, di sini bukan saja kamu semakin berhasil, semakin berjaya, melalui potensi kamu juga akan membantu. Saya tidak tahu ya, mungkin ada yang akan membuka nursing school ya, membantu kanak-kanak, membuat kebajikan. Saya menangkap energi itu dan saya tidak pasti ya, ini energi siapa. Kita dengarkan ya saranan dari alam semesta. Moderation is the key. Nah, teman-teman, tadi di awal bacaan, saya sudah menyebut ini daripada kartu The Empress. Jangan bersikap boros. Cuba menabung, ya. Kamu tidak pernah akan tahu di masa depan nanti mungkin kamu perlu menggunakan uang itu untuk sesuatu perkara. Menabung, segala sesuatu itu perlu diimbangi. Jangan berbelanja berlebihan ya. Membelikan barang-barang yang branded, kamu hanya membantu orang yang mengeluarkan barang-barang branded. Tapi kamu tidak akan membantu diri kamu sendiri. Pertimbangkan ini ya. Jangan terlalu boros. Oh, jangan apa yang orang lain ada, saya perlu ada. No. Bertransformasilah dari segi pikiran kamu, ya. Be persistent. Nah, ini ya, teman-teman ya. Be persistent ini bersikap gigih. Dan juga keywordnya, kata kuncinya adalah consistency. Jangan hari ini ya, effort kamu itu 100%. Ya, besoknya sudah turun ke 1%. Be persistent. Kegigihan yang konsisten. Sentiasa bersikap konsisten dengan apa pun yang kamu lakukan. Mengimbangi sesuatu itu dengan baik dan bersikap konsisten. Itu kata kuncinya. Jangan hari ini berusaha, keesokannya tidur. Nah, sentiasa keep moving forward. Itu yang perlu kamu lakukan untuk mencapai potensi kamu ini dengan sepenuhnya. Percayalah teman-teman. Tidak ada orang lain yang akan membantu kamu kecuali kamu bantu diri sendiri. Ya? Be thankful. Sama ada sebuah keberhasilan ataupun kejayaan, sentiasa bersikap grateful. Berdoa dan berterima kasih dengan Tuhan. Walaupun mungkin ya hari itu penghasilan kamu agak kecil, sentiasa ada perasaan yang cukup grateful ya, mensyukuri segala sesuatu. Jangan pernah lupa berterima kasih dengan semesta, berterima kasih dengan Tuhan, walaupun pemberian itu sekecil apa sekalipun.
Jangan lupa ketika kita sentiasa bersikap thankful and grateful, maka lebih itu akan diberikan kepada kita. Be thankful. Sentiasa bersikap berterima kasih walaupun mungkin hari itu is not a good day, mungkin kamu kehilangan sesuatu, kerugian, tetapi percayalah, segala sesuatu itu berlaku demi memberikan kita pengajaran, pintu lain yang akan terbuka. Ketika pintu ini tertutup, akan terbuka pintu yang lainnya. Maka kamu sentiasa perlu optimis, bersikap positif. Jangan merungut. Jikalau ada sesuatu yang tidak baik berlaku dengan diri kamu, perhubungan kamu, sentiasa be thankful. Jikalau ada orang yang kamu cintai, contohnya dirampas dari kamu, berterima kasihlah dengan Tuhan. Kerana orang itu mungkin orang yang tidak sebaik mana untuk dirimu. Tetapi kerana kamu tidak dapat melihat ke depan, Tuhan sudah menyelamatkan kamu. You will never know, guys. Be grateful. Nah, benar saya baru sebutkan be thankful and be grateful, dan kartu ini keluar bersebelahan dengan be thankful. Kamu lihat sendiri Kita akan buka lagi. Saya tidak memilih kartu ini, saya cuma tarik saja And be calm. Okey, di sini teman-teman, be calm and collected Be still and know that I am God. Be calm ini apa maksudnya teman-teman? Tenangkan diri kamu. Jangan kucar-kacirkan fikiran kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya tinggalkan, serahkan saja di tangan Tuhan. Kamu harus pasti dan yakin ketika kamu tenang. Kita ni ada Tuhan, teman-teman. Walaupun kita agamanya berbeza, kita ada Tuhan. Manusia boleh menganiaya kita, tetapi Tuhan tidak akan menganiaya kita. Walaupun kamu mengalami kesulitan, kesukaran, mencari solusi, kamu sedih. Kawan yang kamu harapkan juga turut mengkhianati kamu. Be calm. Tenangkan fikiran kamu, tenangkan diri kamu. Masih ada Tuhan di atas sana. Tuhan pasti akan membuka jalan, membantu kamu. Ketika kamu sudah memberikan segala usaha, tenangkan diri kamu. Kerana bantuan itu pasti akan hadir Kita akan buka lagi satu kad yang terakhir. Only time will tell. Ketika ia hadir nanti, teman-teman, ini akan indah pada waktunya. Ini arti kartu ini Only time will tell. Kamu akan kaget sekali melihatkan perubahan yang baik, kepastian, kejelasan yang kamu inginkan akan diberikan. Akan ada kestabilan terhadap sesuatu yang kamu ragukan di sini. Akan ada kelimpahan, akan ada peluang dan akan ada pilihan yang diberikan. Ketika semua ini hadir nanti, kamu akan sudah menjadi kurang sabaran untuk bertindak. Okay guys, bottom of the deck, stronger than yesterday. Kamu akan menjadi lebih kuat daripada kemarin. Kamu akan menjadi orang yang lebih kuat daripada semalam. Berlandaskan potensi kamu yang limitless ini. Nah, ini bacaan yang cukup baik sebenarnya. Kita aminkan saja. Nah, untuk kamu yang agak skeptik, Kak, kenapa bacaan Kak ni sering baik-baik saja? Jawapannya, I don't know you guys. Kalau bacaannya baik, baiklah Jikalau bacaannya ini berbunyi negatif, saya tetap akan beritahu. Nah, di sini teman-teman, zodiak yang terkuat yang hadir dalam bacaan hari ini sepertinya adalah Pisces, Taurus, Aries, Gemini, Aquarius. Ini mendominasi bacaan hari ini dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini Aries, Leo, Sagittarius. Aries dan Sagittarius mendominasi. Pisces, Cancer, Scorpio. Saya menangkap lebih ke arah Pisces dan Scorpio di sini, Five of Cups. Saya akan buka beberapa initial Nah, ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial orang yang kamu cintai, ataupun orang yang berdealing dengan kamu, termasuklah mereka yang memandang rendah akan dirimu Kita lihat di sini. Wow, di sini mungkin ada beberapa di antara kalian yang merupakan pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke UK. Mungkin ada kerana ada kartu ship di sana, dan jikalau ini sesuatu yang kamu inginkan, jikalau kamu seorang pelajar, ini akan diberikan Kamu mungkin dapat melanjutkan pelajaran kamu ke UK kerana terbuka initial ini. Seperti saya katakan tadi apa yang terbuka maka itu yang saya bacakan Terserah teman-teman untuk kamu percayai ini ataupun tidak. Tetapi saya menangkap ada indikasi sesuatu yang cukup berbeza di masa depan kamu nanti. Sesuatu yang akan membuatkan kamu benar-benar kaget Kamu juga tidak pernah menyangka yang ini terjadi.
Sesuatu yang cukup baik ya. Kita akan ambil satu lagi. Wah, ini sangkut teman-teman. Kamu lihat sendiri ya. Saya cuba tarik, I can't pull it ya. Kedua-duanya. Maka kita buka dua-dua saja ya. Okey guys, ini akan saya letakkan di atas ya, supaya kelihatan. Ada huruf U, K, Z, E, J, N, P, H, W, T, V, D, B, L, C dan juga huruf Q di atasnya. Maaf ya, saya lupa tarik kamera ke bawah. Okey, saya harap kelihatan di sini ya. U, K, Z, E, J, N, P, H, W, T, V, D, B, L dan C dan juga ada huruf Q di atas ini. Ini mungkin inisial nama kamu, ini mungkin inisial nama orang yang kamu cintai. Baiklah teman-teman, bacaan yang sudah cukup panjang lebar, potensi kamu di mata C dia dan potensi kamu di mata orang banyak. Akan ada pembuktian ke depannya nanti. Baiklah teman-teman, saya sangat berharap pencerahan ini akan membantu memberikan kamu sedikit penjelasan dan juga harapan di hati kamu. Bersikap optimis kerana ini pasti akan diraih. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Yakinilah akan doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.